cukup banyak ya. Kalau seandainya kita nggak stop, itu kemungkinan bisa sampai 300 Bisa peserta ngebludak. bisa ngebludak gitu. Berapa? Kemarin yang terdaftar di kita ada 120 atlet yang terdaftar dari kota Serang. Kota Serang. Wah. Khususnya kota Serang, tapi kita batasin dari luar. Sebenarnya memang ada dari Tangerang, Pandeglang, Cilegon, Rangkas. Cuman kita batasin dari mereka, hanya kita batasin 10-15% atlet. Oke. Cuman sisanya itu dari kota Serang. Oke. Animonya berarti besar ya? Animo sebenarnya besar masyarakat, apalagi kemarin kan kita kemarin kita nggak share ya. Kita nggak share, tapi alhamdulillahnya banyak, karena hitungannya gini. Teman-teman dari komunitas itu dia butuh wadah. Oke. Cuma wadah kita sebenarnya kota Serang ada, makanya saya bilang tadi ada EXA, Extreme Academy Sport. Cuma tidak ada orang yang bisa menyambungkan lidah antara pihak komunitas dengan pihak EXA. Oke. Sedangkan pihak EXA itu kan sekarang ini masih dipegang oleh Dispora, Dispora Kota Serang. Nah, tugas saya sih awalnya hanya sekedar penyambung lidah. Baik. Cuman ya makin kesini, ya udah berjalan ya. Nothing tulus aja, ya udah berjalan. Oke, luar biasa. Kemudian juga akhirnya gagas event kompetisi ini. Jadi gagas event kompetisi ini saya awalnya sama Pandu. Bentar, kamu sama Pandu. Kita harus jeda dulu, boleh nggak? Boleh. Nah, pemirsa, kita akan bahas lebih lengkap tentu aja. Nanti juga Hani akan tanya ke Ade ini gimana perasaannya setelah menjadi pemenang di event tersebut. Dan tadi juga terjeda, saya sama Pandu ngapain ya sama Pandu? Ngapain? Kita akan lanjut di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Bincang Hari Ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Hari Ini. Dan tentu saja Hani masih ingatkan Anda, siaran kami bisa Anda saksikan di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Masih sama Andri dan juga Ade, tadi sempat terjeda nih. Nah, tadi Andri jelasin sama Pandu, ngapain sama Pandu ya nih pemirsa, mungkin penasaran juga. Nih, tadi kan ini menyangkut tentang mungkin event, menginisiasi event atau menggagas sebuah event kompetisi ekstrim sport di Serang sendiri. Ini
gimana? Saya sama Pandu tuh ngapain gitu ya? Bisa dijelasin nih ke pemirsa. Jadi gagasan awal ya, itu sebenarnya ini gagasan awal dari 2019 awal, 2019 akhir, 2019 akhir. Jadi saya sama Pandu itu bergerak langsung ke Dispora, Dispora Kota Serang. Kita minta support dan dukungan mereka. Baik. Untuk kita bikin acara. Ya, tadi itu kan yang saya jelaskan ada benang khusus di situ antara pihak pemerintah dengan pihak komunitas. Sebenarnya hanya miskomunikasi. Miss aja ya. Karena tidak ada yang bisa menyambungkan. Baik. Berhubungan pada saat itu Pandu sibuk dengan kerjaannya sendiri ya. Nah, otomatis saya nyari rekan baru nih. Iya. Ketemulah, alhamdulillah. Saya ketemu sama Iip Midun. Diskri. Saya ketemu sama Iip Midun, kebetulan dia jadi mentor saya juga di situ. Saya belajar banyak dari dia, gimana caranya buat bikin event, gimana caranya buat ngerangkul komunitas. Sebenarnya saya banyak belajar dari Midun sih. Banyak belajar dari beliau ya, terima kasih sebelumnya karena tanpa saya bilang ini tidak ada budgetnya, tapi beliau bilang udah jalanin, kenapa enggak, udah lo jalanin. Ya alhamdulillah dari beliau dapat support ya kita bisa berjalan. Terus untuk masalah freestyle soccer ya, freestyle soccer pun juga sebelumnya kita di Extreme Sport itu belum masuk ya, belum bisa gabung, dikarenakan ada keterbatasan antara komunikasi dan tidak pernah terlihat di Loop Arena. Jadi yang terlihat di Loop Arena itulah yang menjadi wadah, itu yang bisa masuk ke wadahnya. Karena freestyle soccer tidak bisa terlihat, dia latihan cuma ada di alun-alun aja. Alun-alun dan komunitasnya orang-orangnya pun juga tidak bersangkutan dengan komunitas yang lain. Makanya mereka tidak bisa masuk waktu itu. Nah, berhubungan saya sama teman-teman sama Midun kita bikin acara, kita temuin anak-anak freestyle soccer, kita ajak gabung ke kita, ke EXA. Kita masukin lah mereka ke EXA Extreme Sport. Kita masukin mereka ke Extreme Sport. Karena kan gini, saya melihat potensi dari teman-teman freestyle soccer ya. Mereka latihan nggak perlu banyak orang, tapi prestasi mereka banyak. Terus tujuan saya juga di sini saya ngelihat teman-teman satu sih ya, dukungan dari pemerintah itu aja satu, dukungan dari pemerintah karena mereka tidak bisa di blow up karena mereka belum ke blow up. Makanya belum terlihat. Beda dengan BMX karena kan kalau untuk Serang sendiri ya kita sebenarnya sudah punya atlet internasional. Di situ kan ada Heru Anwari ya dari BMX. Nah, tujuan saya bikin acara ini saya ingin mencari Heru yang lain juga gitu. Bukan dari BMX, tapi saya pengen nyari dari skateboard, dari BMX, dari freestyle soccer atau dari breakdance. Makanya saya bikin acara ini untuk menyatukan kita semua dan mengenalkan bahwa Kota Serang itu punya atlet yang besar loh, punya potensi yang besar loh. Jangan sampai atlet kita ini terlantar apalagi diambil oleh orang lain. Gitu. Nah, makanya saya bikin acara dan saya sambungkan lidah ke pemerintah Kota Serang. Alhamdulillahnya kita bikin event tersebut dengan tema Piala Wali Kota untuk pertama kali di Kota Serang, walaupun acaranya tidak besar ya, tapi saya harapkan kita bisa berjalan dan seterusnya, dan alhamdulillahnya kita disupport. Pak Wali ngasih tanggal, bagusnya tanggal sekian untuk menghindari PSBB-nya. Alhamdulillah dari beliau disupport dan dari Disparpora Kota Serang juga, terutama Pak Oman, PPTK-nya, beliau juga menyetujui dan alhamdulillah acara tersebut berjalan. Dan kita pun juga sudah membuat ini sudah berkomunikasi bareng antara pihak Disparpora dengan pihak Wali Kota Serang. Alhamdulillahnya acara ini bisa disetujui, bisa berjalan setiap tahunnya di Kota Serang. Dan targetnya mungkin kalau seandainya kita punya budget lebih, kita pengen bikin kayak modelnya Piala Bergilir. Jadi bukan cuma Serang doang, tapi teman-teman dari kota lain mereka bisa bikin dan acara piala tersebut bisa muter, khususnya di Banten. Di Banten lah ya, gitu. Oke, luar biasa. Wah, gitu ternyata ceritanya. Nah, ini juga menarik juga kan tadi katakanlah sebelumnya memang freestyle soccer ya ini. Freestyle soccer ini belum masuk ke dalam olahraga ekstrim sport Pak ya. Kemudian diajaklah untuk masuk ke dalam
Extreme Sport. Extreme Nah, Sport. kemudian sejauh ini melihat kondisi teman-teman dari komunitas di freestyle soccer sendiri di Banten atau di Serang khususnya seperti apa nih? Lihat mungkin dari Ade bahkan Ade selaku pemenang di event tersebut juga gitu kan. Nah, ini seperti apa teman-teman dari komunitas dan juga teman-teman yang memang suka di dunia freestyle soccer-nya nih? Kalau dari teman-teman ya ngelihat freestyle soccer satu sih ya. Mereka punya potensi besar karena kan cuman di freestyle soccer kan bukan cuma Ade. Masih banyak ada. Heru, Kusni, Fatur, masih banyak lagi. Dan mereka semua juga punya prestasi yang besar juga. Dan bahkan kemarin siapa jurinya ya? Fajar Iswan. Fajar ya. Beliau sudah mengikuti kompetisi internasional. Udah. Dan dilaksanakan di Singapura deh. Iya, Singapura. Ada. Di Singapura. Ada. Sudah sampai ke Udah sampai ke Singapura. Cuma kan di sini kurang publikasi. Nah, dan kebetulan dari teman-teman breakdance pun juga sama dari B-boy ya. Breakdance atau B-boy Kota Serang itu pun juga sama punya potensi di grup dancer Kota Serang 30 orang itu pada saat pembukaan Asian Games. 30 orang itu semuanya dari Kota Serang. Semuanya? Lulus audisi dan mereka bisa tampil untuk opening Asian Games. Wow. 30 orang loh dari Kota Serang. Kota Serang ya? 30 orang dari Kota Serang. Tapi kan nggak ada yang tahu kalau sumpah kita tidak publikasi. Iya. Mereka hanya diam aja. Makanya tugas saya di sini ngebantu mereka, publikasi mereka. Intinya sih saya hanya penyambung lidah aja antara teman-teman komunitas mau seperti apa, ikut saya dukung. Oke, terkait dukungan dan lain sebagainya juga nih. Ingin bertanya kepada Ade juga kan. Ade selaku pemenang di freestyle soccer Indonesia Open Export Championship 2019 yang memang diinisiasi juga oleh Andri begitu ya, katakanlah. Nah, ini gimana perasaannya? Terlebih dahulu nih pengen tahu setelah menjadi pemenang dan katakanlah itu Kota Serang atau Kalau itu IOCSI internasional. Internasional. Itu ada 6 negara ya? Iya, 6 negara. Ada 6 negara yang berpartisipasi. Luar biasa. Gimana perasaannya? Ya kagum ya sama diri sendiri ya, karena perjuangannya dari umur 12 tahun bisa ngikut kompetisi sebesar itu gitu, yang diadain kementerian itu. Kementerian juga. Oke, luar biasa. Ini berarti bibit-bibit unggul juga salah satunya di Kota Serang. Begitu benar. Melihat itu nih kan ada salah satu bibit unggul yang nanti insya Allah lah katakanlah ke depan juga ini menjadi andalan ataupun mungkin atlet di Kota Serang lah gitu, yang mungkin siapa tahu ke depannya juga ini bakal ada perlombaan lagi kemudian juga go internasional lagi kan gitu kan. Amin. Nah, ini melihat kalau dari Ade sendiri gitu melihat dukungan kemudian juga support dari pemerintah, stakeholder terkait, teman-teman komunitas, terus juga para pelatih dan lain sebagainya, gimana nih dukungan khususnya di Kota Serang sendiri? Apakah ada difasilitasi atau seperti apa? Ya saya harap sih ada fasilitas untuk freestyle soccernya sendiri ya, supaya lebih orang-orang lebih tahu gitu, lebih terbuka aja tempatnya gitu, digabung sama mungkin sama Loop Arena. Nanti di situ biasa latihan, nanti bakal di tempat situ juga. Tapi sejauh ini gimana kalau Ade? Berarti latihannya? Kalau sekarang ini kita itu biasa setiap minggu di alun-alun. Kita sudah ada jadwalnya setiap minggu di alun-alun, Sabtu minggunya. Sabtu minggu di alun-alun dan hari Selasa di stadion. Sama kalau hari-hari lainnya biasanya di rumah sih. Di rumah latihan sendiri aja. Suka ada yang latih nggak dari pelatih atau gimana? Kalau dari freestyle soccer sendiri biasanya otodidak ya. Otodidak biasanya. Tapi memang tidak difasilitasi ada pelatih dan tidak ada wadah dari pihak pemerintah atau seperti apa di Extreme Sportnya? Kalau sumpamanya pelatih sih sebenarnya tidak ada, karena kan ini kan kita hanya wadah untuk komunitas. Bukan ekstrakurikuler kayak di sekolah. Ke sekolah, benar. Beda. Jadi kita di sini hanya wadah untuk komunitas. Dari komunitas tersebut mereka yang tiap latihan dan mereka yang mencari bibitnya. Adapun mereka yang melatih itu biasanya teman-teman yang sudah senior ya. Yang sudah senior dan ada nih anak-anak SD yang masih SD atau balita, mereka latihan, atau biasanya anak-anaknya lagi diajaklah ke situ, latihanlah di situ. Biasanya kalau untuk anak-anak skate itu biasanya berjalan seperti itu ya. Nah, cuma memang
Ada wacana dan itu sudah dibicarakan saya dan pihak Disparpora. Tinggal kita sambungkan ke Dinas Pendidikan. Jadi target saya itu ke depan semoga sih 2021 terlaksana. Amin. Apa nih? Saya pengen masuk teman-teman ini jadi bisa masuk ke sekolah. Jadi kan di Kota Serang itu kan ada 130-an sekolah ya. Mulai dari SD sampai SMA. Tapi setidaknya saya bisa masuk di SMP dan SMA untuk memperkenalkan olahraga ekstrim tersebut. Olahraga ini memang berbahaya, tapi kan otomatis ada aturan dan caranya kita gunakan supaya tidak berbahaya. Gimana sih caranya? Makanya kita nanti edukasi, kita perkenalkan agar supaya kita punya bibit-bibit itu bisa dilatih dari sekolah. Jadi bisa masuk di ekstrakurikuler. Itu coba saya udah ngobrol dengan pihak Disparpora. Pihak Disparpora alhamdulillah mereka menyetujui. Tinggal dari pihak Dinas Pendidikan bisa apa tidak gitu. Kalau seandainya olahraga ini bisa masuk ke olahraga ekstrakurikuler. Gitu. Jadi supaya nanti teman-teman yang teman-teman yang punya potensi atau yang sekarang sedang tidak bekerja gara-gara COVID, mereka bisa ngelatih. Otomatis kan ada biaya, otomatis ada gaji tiap bulan yang diterima oleh mereka dari sekolah. Tujuannya sih di situ. Semoga lah ya ini tahun depan gitu ya bisa terrealisasi juga gitu, biar bisa lebih mudah dan juga bisa lebih enak aja gitu kan ya. Jadi teman-teman yang karena kan saya tahu ya sekarang itu posisi seperti apa. Teman-teman lebih banyak aktivitasnya kan juga di lapangan karena buat ngilangin jenuh ya. Kan kebanyakan mereka sekarang antara dirumahkan atau work from home kan. Nah makanya kalau seandainya 2021 bisa terrealisasi ya berarti kan teman-teman semuanya mereka bisa mengembangkan bibit mereka di sekolah dan mudah-mudahan bisa masuk ke PON atau kalau bisa masuk ke yang lain-lainnya, event-event yang besar yang lainnya. Tujuannya sih di situ. Menarik juga di pemirsa, Ade juga ingin tahu lebih lanjut nih tentang mungkin prestasi-prestasi yang pernah diraih juga nih oleh Ade, dan juga ingin tahu prestasi khususnya di olahraga ekstrim di Banten seperti apa, dan juga mungkin regulasi serta kompetisi di Banten seperti apa. Kita harus jeda lagi boleh ya? Boleh. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari ini. Andri ketua Eksa. Jadi saya ngejelasin sama teman-teman gitu. Jadi hitungannya gini, ini kan udah ada lembaganya. Kalian nggak perlu harus yang namanya minta anggaran pemerintah, karena pemerintah kalau saya minta anggaran susah. Karena kan ada prosesnya, nggak bisa langsung minta kayak kita ke orang tua. Minta hari ini belum tentu hari ini turun, atau bulan depan turun, pasti kan bisa berapa bulan kemudian baru turun, karena diajukan dulu anggarannya. Makanya saya bilang
di perusahaan Kota Serang ada berapa sih? Coba kita ajukan dana CSR supaya bisa support. Kalian bikin dulu dokumentasinya. Kan kita ngejual jasa. Iya sih. Apa nih yang pengen kita jual? Tujuannya apa? Otomatis kan kalau seandainya ada tujuan kayak anak-anak breakdance sekarang di 2021 ada target untuk go internasional. Biaya pendaftaran satu orang 300.000, minimal 20 peserta. Otomatis kan perlu budget yang gede tuh. Atau butuh kostum. Saya bilang coba bikin videonya, nanti saya muter ke perusahaan, saya coba cari anggarannya buat saya sponsor. Tuh. Ya mereka sekarang lagi bikin videonya untuk bisa dijual. Kan lumayan. Tapi mudah nggak sih sebenarnya? Nggak susah sih. Untuk follow up atau untuk jadi Sebenarnya sih mudah-mudah susah sih ya. Yang mudah-mudah susah itu dalam arti kata gini, setiap ketemu orang-orang yang di sini bukan orang yang bisa ngambil kebijakan, keputusan itu doang yang namanya. Tapi kalau buat masuk ke dalamnya bisa. Cuman kan mereka kan harus ada keputusan pusat. Itu yang bikin lama. tuh bilang ada di YouTube juga ini katanya kurang terekspos. Sama media. Terus iya neng itu atlet. Oh ya atlet bukan ya. Ini atlet bukan ya, ya itu. Keren. Padahal gambarnya mah bolanya nempel di tangan. Itu dipotong. Oh iya. Iya. Di spin namanya. Nggak bawa sih deh ya. Nggak bawa bola ya. Mamang Ade cakep, Mamang Bawa Ade. bola lumayan loh. Mamang Ade. Cakep, wah boleku. Udah berbakat. Iya benar lu berbakat. Yuk. Satu segmen akhir ya. Bahas apa nih kira-kira itu ya tadi ya? Prestasi sama tadi regulasi. Harapan ke depan, pesan teman-teman. Seberapa besar sebenarnya potensi yang di Banten sendiri itu juga tuh kalau dari sisi regulasi atlet nggak usah karena bingung regulasi kayak gimana gitu ya udah belum bisa juga ya udah cek satu cek ada sayang ada. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini dan masih bersama Andri dan juga Ade. Perbincangan kita tadi cukup banyak juga di segmen 1 dan juga segmen 2 sudah bahas banyak juga tentang olahraga ekstrim di Banten sendiri. Nah, untuk pemirsa Sultan TV ini masih bisa tonton juga siaran kami di YouTube kami dan juga fanpage Facebook kami di @sultantv.co dan juga bisa langsung ke website kami di www.sultantv.co. Nah, tadi juga sudah ada berkomentar banyak juga di live chat kami di YouTube. Bagi yang ingin bertanya langsung juga bisa silahkan langsung dijawab nanti sama Ade dan juga Andri. Nah, ini masih terkait tentang tadi yang sudah kita perbincangkan, mungkin potensi olahraga ekstrim di Banten sendiri. Tapi sebelum ke situ, Hani juga pengen ke Ade nih. Ade melihat katakanlah tadi sudah menjadi pemenang di acara Indonesia Open Export ya, Open Export Championship 2019. Ini tahun kemarin berarti ini ya. Nah, ini prosesinya kayak gimana? Kok bisa jadi pemenang? Kemudian juga apakah itu melalui tingkatannya cukup sulit? Kemudian bisa diceritakan apa namanya awal mula apa namanya gimana nih udah akhirnya jadi pemenang, apakah ada ininya apa sih namanya kan bibit bukan ya gitu lah pokoknya ya regenerasi atau seperti apa nih bisa diceritakan? Kalau saya sendiri untuk menang kemarin tuh karena saya ada targetnya juga ya dalam berlatih, kerja kerasnya, mempunyai ya berharapnya sih ada bibit-bibit yang bakal ada jadi penerusnya gitu. Oke, mengalahkan berapa banyak tuh yang di event itu? Kalau di battle itu saya antara 4 sampai 5. 4 sampai 5 orang.
Oke, battle berarti kalian tuh mainnya duaan. Penyisihan. Oh, penyisihan. Battle. Satu lawan Jadi satu. Satu lawan satu, one on oke. one. Jadi ngeluarin trik deh ya. Iya, jadi Oke. di dalam freestyle itu penilaiannya ada originality-nya, Mm-mm. original triknya, Oke. kerapian dalam bermain, Oke. sama flow-nya. Oke. Jadi kayak aman, dilihatnya enak gitu Oke, performanya. oke. Oh iya, ini kemarin tadi juga dia sempat ngobrol di belakang layar kita ya, Dek ya. Iya. Melihat Hani kan masih menerawang gitu loh. Ini soccer freestyle tuh Soccer. susah, masih susah ngomongnya aja masih susah. Freestyle soccer ini apa kayak main bola gitu? Harus digolin dulu apa gimana? Tapi ternyata satu lawan satu ya. Iya, Dan one on itu one. juga tadi permainannya berapa lama sih? Untuk penilaian apa menitnya sendiri kita dikasih waktu 3 menit. Untuk one on one itu dikasih setiap orang itu 3 kali main. Jadi diberi waktu 30 detik. Oke. Iya. Sebentar. Iya, sebentar. Sebentar. Makanya kita itu ketika mau battle biasanya nyiapin konsep Konsepnya. konsepnya benar-benar mateng baru kita keluarin. gitu ya. Oke. Hani tadi lo lihat videonya keren banget. Ada luar biasa. Ih, pemirsa pokoknya keren lah, bagus banget videonya. Nah, ini melihat prestasi selama sejauh ini prestasi yang paling membanggakan atau juga yang sudah pernah diraih oleh Ade seperti apa nih? Apa aja prestasinya? AXI sama Piala Wali Kota kemarin itu. Kemarin Di juga. spot itu. Dia pemenang juga. Dia pernah juara satu. Juara satu. Wow, nggak sia-sia ya ini 8 tahun. 8 Iya, tahun 8 belajar gitu. Freestyle soccer. Tapi olahraga lain juga tetap dilakukan nggak apa? Iya. Freestyle soccer aja. Kalau saya ikut silat juga kebetulan. Oke. Merpati putih. Oh, dia merpati putih. Mantap lah, luar biasa. Nah, melihat pendapatnya dari Ade sendiri nih, kan potensi olahraga ekstrim di Banten menurut kacamata Ade selaku atlet gitu lah, kan udah jadi pemenang juga. Kira-kira potensinya seperti apa nih kalau olahraga ekstrim di Banten? Apakah gimana nih pendapatnya? Untuk kalau menurut saya bakal banyak peminatnya ya. Karena dari yang kemarin aja acara Piala Wali Kota itu yang tadinya kita mikirnya sedikit karena ada protokol itu ya, Iya. ada COVID. Oke. Nggak disangka itu rame banget peminatnya, banyak yang nonton. Gitu, kita kaget. Nggak nyangka aja Nggak gitu nyangka ya. aja. Oke, berarti banyak lah Bakal banyak peminatnya peminat. gitu ya. Oke. Nah, kalau dari kacamata Andri sendiri melihat potensi olahraga ekstrim di Banten seperti apa nih ke depan? Untuk potensi bagus banget ya, bagus banget. Terutama di Kota Serang. Kalau di Kota Serang itu saya bilang bagus, kenapa? Karena minimal fasilitasnya ada. Fasilitasnya itu kayak skatepark itu kan ada di Kota Serang. Skatepark Loop Arena itu kan bisa digunakan untuk skateboard, BMX, dan untuk breakdance juga bisa, untuk breakdance soccer juga bisa. Bisa juga. Memang Oh. harus ngatur waktu jadwalnya ya. Memang sekarang ini yang lebih banyak digunakan oleh teman-teman dari skateboard. Oke. Anak-anak BMX pun juga sama, latihan di situ juga sama. Cuma kalau seumpamanya dari breakdance, untuk breakdance sekarang mereka lebih banyak latihannya di sana. Oke. Jadi kadang suka coba collab antara breakdance soccer sama skateboard. Kemarin sudah dihubungin deh Udah. ya, sama Rama ya. Sama. So, saya bilang coba dibikin kolaborasi gimana, nanti dibikin message videonya supaya apa, supaya nanti ada publikasi keluar supaya orang-orang juga tahu. Kalau dari skateboard sih saya rasa teman-teman dari anak-anak skate sekarang untuk regenerasi ya itu sudah berjalan. Dari teman-teman Sultan TV kalau mau ngeliput bisa langsung datang sore, ada di Loop Arena, itu ada anak-anak kecil Oh, masih SD juga belajar. itu, mereka pada belajar di situ dan Oke. dilatih oleh teman-teman Teman-teman sendiri. dari oh. Jadi ada school academy apa sih? Sekolah akademi. Sekolah akademi. Itu dari teman-teman sendiri, teman-teman skateboard yang latihan, mereka yang latih. Jadi mereka latih dari teman-teman dari junior sampai senior agar ada penerus-penerusnya. Jadi tidak stuck di situ. Oke. Gitu. Terus kalau seumpama dari BMX pun juga sama, Sama mereka juga tetap ya berjalan. mereka. Oke. Iya. Berarti kemungkinan up dan mempudi atau mungkin bertahan nggak sih potensi olahraga ekstrim di Banten? Positif sih pasti bertahan. Positif sih pasti bertahan. Akan maju dan berkembang. Pasti. Intinya satu,
Kota Serang kan punya moto yang biasanya ya ajak kendor ya. Kendor katanya, bener banget. Kalau emang motonya ajak kendor ya kita juga nggak boleh kendor dong. Berarti kan ikutin harus jalan. Tapi kalau saya sih positif. Intinya satu, teman-teman komunitas itu mereka punya, teman-teman komunitas di Kota Serang mereka punya potensi, mereka punya bakat dan mereka punya nyali. Kalau mereka nggak punya nyali, mereka punya bakat juga kan pasti kandon. Iya benar. Nah, cuman butuh support aja ya, butuh support bukan cuman pemerintah tapi teman-teman yang punya potensi lebih atau punya budget lebih untuk ngebiayain mereka pun juga pasti mereka akan bisa, karena kan kita berkompetisi itu bukan cuman berkompetisi doang, tapi kan harus ada tenaga, harus ada biaya yang dikeluarkan. Nah, kadang kan terbentur adalah biaya. Nah, makanya saya di sini coba buat ngebantu teman-teman supaya kita cari anggarannya itu seperti apa. Potensi perusahaan di Kota Serang itu kan ada. Kenapa coba nggak kita anggarkan, kita bikin sponsor supaya mereka mau sponsorin mereka, gitu. Iya juga ya. Karena makanya gini, karena kan saya berpikir sudah ada lembaganya ya di EXA ya. Kalau sudah ada kan kenapa nggak kita coba cari sponsor? Jadi kita tidak hanya mengandalkan pemerintah saja. Kalau seandainya mengandalkan pemerintah kan itu tidak bisa cepat ya, atau tidak bisa murni. Tapi butuh proses. Makanya dari situ saya coba menjelaskan ke teman-teman. Ayo coba kita cari anggaran untuk sponsorship kita dari mana, dari perusahaan yang ada di Kota Serang. Coba kita minta support mereka dari anggaran CSR mereka. Itu sih tujuannya, dan semoga bisa berjalan. Cuman itu balik lagi terhadap teman-temannya ya. Kalau seumpamanya mereka mau berpikiran sama, insya Allah pasti maju. Masih maju ya. OTW ketua EXA kan nanti 2001. Oke, pemirsa, ini nggak kerasa nih karena kita perjumpaannya kayaknya udah di penghujung akhir aja, udah hampir 1 jam nih. Andri dan juga Ade nih pengen mendengar juga nih dari Ade dan juga Andri. Mungkin tadi kita sudah banyak juga perbincangan tentang mungkin ya cukup lah ya tentang olahraga ekstrim potensi yang cukup baik lah istilahnya. Optimis gak kalau Ade untuk nanti maju dan banyak juga peminatnya di freestyle soccer? Ajak kendor. Tapi optimis ya? Optimis. Teman-teman pasti bakalan suka juga gitu. Maksudnya ada terus yang regenerasi yang nanti di bawah-bawah selalu pasti ya. Biasanya kalau ada yang mau ikut gabung kita ajak latihan bareng gitu. Kita latih juga. Ada pembukaan gitu-gitu nggak secara resmi ya? Nggak ada sih. Paling kalau emang mau gabung itu syaratnya cuma bawa bola sama sepatu aja udah. Nanti kita latihan bareng-bareng. Udah latihan bareng gitu ya. Latihan bareng. Tuh bebas tuh pemirsa Sultan TV bagi yang pengen ikut latihan juga di freestyle soccer bisa langsung ya. Atau nanti bisa kalian ada Instagram gak ininya? Ada. Komunitasnya ada apa aja nih, bisa dijelaskan ke pemirsa? Untuk komunitas freestyle soccer itu di Serang itu tulis saja @CS_freestyle. Oke, CS Freestyle. Itu akun saya sendiri Ade Mehendra 21FS. Oke, kalau dari Andri? Akun pribadi ya. boleh. Kalau IG saya sendiri Andri 88 rap ANDRY 88 RAP. Oke. Terus ini juga luar biasa sih, nggak kerasa juga di akhir. Terima kasih Hani ucapkan kepada Andri ya, dan terima juga kasih, Ade. Hani. Ini kita sudah sharing-sharing. Tapi sebelum itu Hani pengen mendengar juga nih harapan ke depan kira-kira mungkin untuk olahraga ekstrim di Banten, atau mungkin untuk secara keseluruhan harapannya seperti apa nih untuk stakeholder terkait, pemerintah, masyarakat, teman-teman komunitas, teman-teman yang ingin belajar juga. Apa dia yang diharapkan kira-kira? Siapa dulu yang mau jawab? Boleh, lebih silakan. ke berharap lebih di expose aja sama media. Oke. Udah Nggak ada lagi nih buat teman-teman komunitas, masyarakat, pemerintah? cukup deh. Oke, cukup, baik. Diwakilkan nanti nih ya sama Andri ya. Coba ke Andri aja. Andri, kira-kira ada harapan mungkin yang ingin disampaikan untuk semua pihak lah? Terutama untuk atlet ya. Kalau harapan untuk atlet jangan pantang menyerah. Jangan mengeluh karena keterbatasan, karena kita kalau sumpah mengeluh juga nggak akan bisa ada jawabannya tanpa ada prestasi. Tunjukin prestasinya. Kalau kalian punya bakat dan prestasi, itu adalah kunci untuk menuju kalian sukses. Kalau seandainya kalian pengen benar-benar prestasi dari situ. Untuk pemerintah Kota Serang, terima kasih kemarin sudah mensupport dari pihak Disparpora dan Bapak Wali Kota Serang. Terima kasih banyak. Dan semoga kedepannya kita bisa dapat support
dari pemerintah Kota Serang yang lebih baik lagi, dan terutama pihak-pihak swasta ya semoga bisa mensupport teman-teman komunitas agar mereka bisa berprestasi lebih baik lagi. Udah cukup itu aja. Cukup ya. Oke. Terakhir deh, pengen tahu juga nih closing statement untuk pemirsa Sultan TV di rumah dari masing-masing. Boleh apapun itu yang pengen diomongin, mau imbauan kayak mau promosi kayak atau mau kata-kata bijak yang dimiliki, boleh kata-kata mutiara gitu kan biasanya. Silakan nih, kepada siapa dulu? Ada closing statementnya terakhir sebelum menutup perjumpaan kita. Closing statement. Iya, silakan closingnya. Jangan putus olahraga. Oke. Jangan putus olahraga. Jangan putus olahraga katanya. Dari Andri? Dari saya sih terus bersemangat. Jangan putus asa. Udah cukup lah. Cukup ya, kayaknya. semangat. Kayaknya semuanya udah semua deh. Semua udah lengkap ya gitu. Udah lengkap. Intinya buat teman-teman jangan takut atau jangan malu lah. Bisa datang kalau untuk olahraga eksa, teman-teman yang mau belajar latihan skateboard, BMX, freestyle soccer atau breakdance. Bisa datang ke Loop Arena, di situ ada teman-teman juga, bisa disambungkan untuk semuanya. Kalau di situ tidak ada breakdance, kalian bisa komunikasikan semuanya di situ. Tapi jangan malu, jangan malu untuk bertanya. Hitungannya itu aja. Itu aja ya. Boleh datang juga latihan gitu ya. Bisa langsung terbuka lebar ya. Terbuka lebar untuk teman-teman semua yang ada di Kota Serang ataupun di luar Kota Serang. Juga luar biasa. Terima kasih ucapkan Adek. Terima kasih juga ucapkan Andri. Sehat selalu, sukses selalu. Ade juga sukses, luar biasa. Semoga nanti perlombaan menang lagi. Insyaallah. Andri juga sukses kerjaannya semuanya, di olahraga juga. Amin. OTW nanti di ketua. Apa gimana? Banyak untuk Sultan TV. Baik. Kita. Baik, terima kasih juga nih pemirsa Sultan TV di rumah ini sudah saksikan bincang hari ini, edisi hari ini hari Selasa, dan tentu saja jangan lupa untuk terus saksikan bincang hari ini setiap hari pukul 09.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga akhir kata saya Hanifah Abdillah dan juga dua narasumber hari ini sudah ada Andri dan Ade Mahendra. Kita bertiga pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.